Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati a'azzakumullah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini, di mana di hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Darul Hijrah Siti Ali bin Abi Thalib Surabaya, dalam acara daurah manhajiyah yang mana saya diberikan amanat untuk menyampaikan sebuah tema yang antum ketahui bersama, yaitu hak-hak Rasulullah. Ya. Ikhwati azzakumullah, sebagai muqaddimah sebelum kita menjelaskan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perkenankan kami untuk memberikan sedikit muqaddimah. Kalau disebut dengan hak-hak Rasulullah, yaitu apa sebenarnya makna ar-rasul? Ya. Rasulullah dari kata-kata ar-rasul, Rasulullah, mudhaf wa mudhafun ilaihi. Ya, rasul secara bahasa adalah al-mursal, yang diutus. Ya, ar-rasulu yaitu secara bahasa al-mursal, yang diutus. Jamaknya adalah rusul. Rusulan mubasysyirin wa mundhirin. Rusulun. Adapun secara syar'i disebutkan oleh ulama aqidah bahwasanya ar-rasul itu adalah insanun hurrun zakarun, manusia, bukan makhluk yang lainnya, tapi manusia. Hurrun, manusia yang bebas, zakar, yaitu lelaki, ya, bukan perempuan. Tidak ada nabi perempuan atau rasul perempuan, tidak ada. Rasulun huwa insanun hurrun zakarun, ya. Nabba'ahu Allah Ta'ala bisyar'in, yang mana Allah SWT mewahyukan kepada dia, memberikan informasi dan mewahyukan kepada dia dengan suatu syariat, ya. Wa umira bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat itu, ya. Dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Apa nabi? Ya. Apa bedanya dengan nabi? Kalau nabi itu adalah huwa insanun, ya, hurrun zakarun,
Dia adalah manusia yang bebas, artinya bukan budak, dan dia adalah lelaki. Nabbahullahu ta'ala bisyar'in wa lam yu'mar bitablighihi. Allah SWT memberikan kabar, yaitu berupa wahyu yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada dia, dan dia diwahyukan kepada dia suatu syariat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkannya untuk menyampaikan syariat itu. Artinya orang tersebut tidak diwajibkan untuk menyampaikan syariat itu. Nabi, Nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, bapak kita, Abul Bashar, bapaknya manusia seluruhnya, Adam alaihissalam. Kembali lagi, kalau kita sudah tahu perbedaan antara Rasul dengan Nabi, maka bahwasannya setiap Rasul pasti Nabi, tapi tidak semua Nabi Rasul. Saya ulangi lagi, setiap Rasul pasti Nabi, tapi tidak semua Rasul adalah tidak semua Nabi adalah seorang Rasul. Paham ya? Nah, Rasul yang pertama siapa? Nuh alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dasarnya? Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang Nuh sebagai rasul yang pertama dalam surat An-Nisa ayat yang ke-163. Allah SWT berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna auhayna ilaika." Sungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad, kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh alaihi salam, wan nabiyina min ba'dihi, dan para nabi-nabi setelahnya, setelah Nabi Nuh alaihi salam. Ini dasar bahwasanya Nuh adalah rasul yang pertama. Adapun tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rasul yang terakhir, yaitu disebutkan oleh Allah Taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Al-Ahzab ayat yang ke-40. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu adalah ayah dari salah seorang di antara kalian, walakin, akan tetapi beliau itu adalah Rasulullah. Beliau adalah sebagai delegasi Allah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan sebagai penutup dari para nabi. Jadi tidak ada nabi setelah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja tidak ada, apalagi rasul, kan? Kalau ada orang yang mengaku nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang pendusta. Dia adalah orang kafir dan murtad dari agama Islam. Kalau ada orang yang mengaku nabi seperti beberapa tahun yang lalu, itu adalah dia adalah pendusta, dan yang kedua adalah orang kafir dan sudah keluar dari agama Islam, karena dia telah mendustakan ayat ini. Mendustakan ayat ini, wa khataman nabiyyin, sebagai penutup nabi, sebagai penutup para nabi. Orang yang mendustakan Al-Quran bagaimana? Kafir atau tidak? Kafir atau tidak? Yakin sudah, jangan ragu. Harus yakin. Orang yang mendustakan firman Allah SWT, walau harfan, seandainya satu huruf dia mendustakannya, kafir dia. Ikhwati azakumullah, kembali lagi pada tema pembahasan kita, hak-hak Rasulullah. Yang dimaksud Rasulullah ini siapa di sini? Nabi kita Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi Al-Arabi, keturunan dari
Nabi Ismail bin Ibrahim Al-Khalilur Rahman alaihi salatu wassalam. Alaihi mussalatu wassalam. Ikhwati azzakumullah, hak-hak Rasulullah SAW ini banyak sekali, tapi pada kesempatan yang singkat ini perkenankanlah kami akan menyebutkan 8 saja. Semoga 8 ini ya mencukupi waktunya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memahaminya ya, sehingga keimanan kita ini akan bertambah dengan Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita. Ikhwati azzakumullah, hak yang pertama, jadi hak Nabi SAW adalah banyak sekali. Di antaranya yang pertama adalah beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau saya katakan beriman, apa sih iman itu? Apa itu iman? Al-imanu lughatan at-tasdiqu. Iman itu secara bahasa adalah tasdiq, membenarkan. Itu iman, membenarkan. Adapun secara syar'i, ya tolong ditulis ya, agar antum ada manfaatnya datang ke sini. Jadi iman secara bahasa ada apa? At-tasdiqu, membenarkan. Secara syar'i, iman itu adalah disebutkan oleh ulama akidah bahwasannya iman itu adalah i'tiqadun bil janani, yaitu mempercayai dengan dalam hati, wa nutqun bil lisani, diucapkan dengan lisan, ya, wa amalun bil arkani, dan diamalkan, diaplikasikan, diwujudkan dengan perbuatan. Ya. Apa iman? I'tiqadun bil janan wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan. Dan ini adalah ya pendapat jumhur ulama. Ya, jumhur ulama, di antaranya adalah imam, ada 3 imam. Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Syafi'i, dan Imam Malik. Demikian pula jamaah dari ulama salaf, ya, bahwasanya iman itu sebagaimana disebutkan tadi itu. Kemudian ada tambahan yazidu wa yanqusu. Iman itu ada pasang surutnya, saudara-saudara. Bertambah dan ada juga berkurang, kadang-kadang berkurang. Bertambahnya dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, membaca Al-Qur'an, salat, sedekah, berzikir, itu iman akan bertambah. Ya, mempelajari qala Allah qala Rasul, keimanan akan bertambah. Ya. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil maksiyati. Dan iman juga ada drop kadang-kadang. Ya. Turun, berkurang imannya. Malas ngaji. Kalau sholat berat, ke masjid berat. Ini imannya lagi jongkok. Imannya lagi turun. Perlu diinjeksi. Injeksinya dengan apa? Kajian-kajian ini, saudara-saudara. Ya, wa yanqusu bil maksiyati. Berkurang keimanan tersebut karena maksiat dan menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Itu akan berkurang keimanan kita. Ya. Ikhwati azzakumullah. Jadi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dasarnya? Banyak ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat yang ke-136. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kalian, ya, tetaplah iman kalian kepada Allah dan Rasulnya, ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah itu menunjukkan apa? Wajib atau tidak? Wajib.
ya kan? Al aslu fil amri yaqtadil wujub, itu kaidah. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan kewajiban. Nah, ini yang manggil, yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan saudara-saudara, kalau dalam ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala pernah mengatakan, kalau Anda mendengarkan firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fas'au sam'aka, perhatikan dengan seksama telingamu, pasang benar-benar telingamu itu, karena di situ ada kebajikan yang Anda diperintahkan dan ada keburukan yang Anda dilarang, ya kan? Dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan, aminu billahi wa rasulihi, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kalian untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan Alkitab, ya, kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Wal kitabil ladzi anzala min qablu, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang kafir kepada Allah, kafir kepada para malaikatnya, kafir kepada kitab-kitabnya, kafir kepada rasul-rasulnya, kafir kepada hari kemudian, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi barang siapa yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah sungguh sesat dengan sejauh-jauhnya. Faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ikhwati azakumullah, ayat yang lainnya yang memerintahkan agar seorang itu beriman kepada Rasulnya, yaitu dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-8. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna, maka berimanlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan kepada cahaya itu Al-Quran yang telah kami turunkan. Surat At-Taghabun ayat yang ke-8, ya. Ikhwati azzakumullah, ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang hal tersebut yang mirip dengan ayat itu, yaitu surat Al-A'raf ayat yang ke-158. Allah SWT berfirman, fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ya. Kata Allah SWT, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, wan nabiyyu al-ummiyyi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, dan ya, berimanlah pada nabi yang ummi. Al-ummi yakni alladzi la yaqra wa la yaktub, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, yaitu kitab-kitabnya. Kata Allah, fattabi'uhu la'allakum tahtadun, ikutilah dia, ya, supaya kamu mendapat petunjuk. Ikhwati azakumullah, kalau tadi di dalam ayat surat An-Nisa, ya kan, 136 bahwasanya orang yang mengingkari kufur, ya kan, kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia adalah orang yang sangat jelas kesesatannya, dengan kesesatan yang nyata, ya. Oleh karena itu, orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Maka dia adalah orang yang kafir dan diharamkan bagi dia surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena surga itu dilarang, diharamkan bagi orang-orang kafir, dan tempatnya adalah di neraka selama-lamanya, ya.
baik itu Yahudi maupun Nasrani yang tidak beriman pada Nabi SAW adalah tempatnya di neraka. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih di riwayat Muslim, kata Nabi SAW, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Ini adalah qasam. Ya, sumpah. Nabi SAW bersumpah, ya, bahwasanya demi nafsu Muhammad, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun. Tidak ada seorang pun dari umatku ini, baik itu Yahudi maupun Nasrani, yang mendengarkan, ya, yang mendengarkan aku, ya, tentang aku, thumma yamutu, kemudian dia meninggal, ya. Saya ulangi lagi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun. Tidak ada seorang pun dari umat ini, ya, yang mendengarkan tentang aku, baik itu Yahudi maupun Nasrani, thumma yamutu, kemudian dia meninggal, ya, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, yaitu membawa agama Islam ini, illa kana min ashabin nar, melainkan dia tergolong dari penghuni neraka. Jelas sekali, hadis sahih, hadis riwayat Muslim. Ya, jadi kalau ada orang yang tidak mau beriman kepada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, siapapun dia, maka tempatnya adalah di neraka. Tempatnya adalah di neraka. Walaupun orang itu adalah orang dermawan, walaupun dia menyokong dan menopang, mensedekahkan bermiliar-miliar, atau taruhlah bertriliun-triliun, tapi kalau tidak ada imannya dengan risalah Muhammad SAW, haba'an mansura, tidak ada apa-apanya, hilang itu, ya, tidak ada pahalanya, tidak ada bekasnya, dan tempatnya adalah di neraka. Nabi SAW yang bersabda, tempatnya di neraka, ya. Dan ini bukan mainan ini, ya. Maka kesempatan bagi buat saudara-saudara untuk mengajak teman-teman, kalau tetangga yang belum beriman kepada agama Islam ini, ajak, ya kan, ajak. Tapi tidak ada paksaan, tidak ada maksa. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau kita kasihan, ya kan, pada teman-teman kita mungkin yang belum masuk Islam, ajak dia masuk Islam. Ya. Kalau Anda bisa masukkan orang itu masuk Islam, Masya Allah, barakallah, fadilahnya besar sekali, ya akhi. Ya kan, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Ya kan, kamu bisa memberikan hidayah kepada seorang lantaran kamu, ya kan, lantaran kamu, ya semuanya dari Allah SWT, tapi Anda adalah perantaranya, khairun laka min humurin na'am. Itu adalah lebih baik buat Anda dibandingkan dengan onta merah. Onta merah itu adalah onta, ya, ini yang sangat berharga, ya, kendaraan yang sangat berharga. Jadi ikhwati azakumullah, ya, sampaikan, mari masuk Islam, tapi tidak paksa, terserah Anda, ya, terserah yang bersangkutan, ya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Karena kalau dia tidak mau masuk Islam, neraka. Walaupun orangnya baik, walaupun orang dermawan, neraka. Oh, Nabi SAW yang bersabda, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Hak yang kedua, yaitu mencintai Nabi SAW, dan ini adalah hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Berdasarkan apa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Qala Allah tabaraka wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Ya.
yang lainnya menyebutkan seperti dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha habba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, ya kan? In kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, ya, wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, wa masakin tardawnaha, dan tempat tinggal yang kamu sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilihi, ya, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dari berjihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, ya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik, ya. Ikhwati azakumullah, ini adalah merupakan suatu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau seseorang lebih menyenangi bapaknya atau saudaranya dan seterusnya tadi itu dibandingkan dengan Allah dan Rasulnya, ya, fatarabbasu, kata Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ini jelas, ya, ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min mu'minin illa wa ana awlan nasi bihi fid dunya wal akhirah." Kata Nabi SAW, tidak ada seorang mukmin, ya, kecuali saya yang lebih utama dari dia, lebih utama dibandingkan dirinya sendiri, ya, baik itu di dunia maupun akhirat. Kemudian kata Nabi, iqra'u in syi'tum, bacalah apabila kamu berkehendak. Seraya Nabi SAW mensultir sebuah ayat dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, yaitu an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi. Aku adalah, kata Nabi SAW, lebih utama dari seluruh orang mukmin dibandingkan pada dirinya sendiri. Berdasarkan ayat tadi itu, Nabi lebih utama, ya, bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Artinya dia lebih menyenangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadisun sahih rawal Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai daripada ayahnya, putranya maupun manusia seluruhnya, ya. Maka kita harus lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan ayah kita, anak kita, istri kita dan manusia seluruhnya. Karena beliau manusia yang berhak untuk dicintai, ya. Tapi tidak berlebihan, ya, seperti sebagian orang, ya, berlebihan, ya. Nabi itu adalah, ya, nabi, ya, tapi beliau tidak berhak untuk disembah, ya. Seorang nabi utusan tapi tidak boleh dilebih-lebihkan, ya.
La tatruni, kata Nabi SAW, kamu jangan berlebih-lebihan untuk memujiku, ya kan? Aku ini adalah seorang hamba dan utusan Allah, ya. Inna ma'ana basyarum mithlukum yuha ilayya, dalam surah Al-Kahfi, ya. Aku itu manusia biasa, tapi aku diberikan wahyu, ya kan? Nah, ikhwati azzakumullah, ada hadis yang menyatakan salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang apabila 3 hal tersebut ada pada seseorang, ya, maka dia akan mendapatkan halawatal iman, yaitu manisnya iman. Apa sih manisnya iman itu? Disebutkan, ya, syurahul hadis, yaitu halawatul iman ay insyirahu sadrihi lil iman wa taladzuz bit ta'ati wa tahammulil masyaq fid din, yaitu yang disebut dengan, yang dinamakan atau yang dimaksud dengan halawatul iman. Dia mendapatkan manisnya iman itu adalah, yaitu hatinya lapang untuk beriman, dia merasa lezat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menanggung, ya, dalam menjalankan agama yang mungkin dianggapnya berat, dia tanggung hal itu. Ada yang tidak enaknya, dia tanggung hal itu untuk menjalankan agama, ya. Karena memang surga ini dikelilingi oleh hal-hal yang tidak enak, kan, ya. Bahwasanya surga itu huffatil bil makari, huffatil jannatu bil makari. Bahwasanya surga ini dikelilingi dengan hal yang tidak nyaman, ya. Sholat halus 5 waktu setiap harinya, tidak ada liburnya lagi, ya kan? Walaupun sakit-sakit harus sholat, ya. Lelaki wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Kalau ibu-ibu, ya kan, lebih baiknya di rumah, walaupun tidak dilarang ke masjid, ya. Walaupun sakit, misalkan kalau sakit ya ada udzur, ya, sakit udzur boleh di rumahnya. Kemudian kalau seseorang itu mempunyai harta kelebihan, ya, punya harta yang lebih, diwajibkan untuk mengeluarkan sebagiannya, ya. Itu manusia senang dengan harta, iya tidak? Ya, manusia senang dengan harta, tapi tatkala dia sudah sampai nisabnya, ya kan, dia wajib untuk mengeluarkan sebagian hartanya, dia semuanya sebagian. Karena memang manusia ini senang harta, kan, ya. Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'ami wal harth, ya kan, dan seterusnya. Manusia memang senang dengan harta, ya kan, tapi tatkala dia mempunyai kelebihan harta, dia wajib untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Ini hal-hal yang tidak nyaman, ya. Wa huffatin naru bisyahawat, dan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan hati, ya. Senang, ya, tidak sholat, bermalas-malesan, tidak zakat misalkan wajib, ya, minum khamr wal iyadzubillah, apalagi naudzubillah berzina, naudzubillah, ya. Itu adalah sesuatu yang disenangi manusia, wal iyadzubillah. Ikhwati azzakumullah. Jadi kembali lagi, bahwasanya ada 3 orang yang akan mendapatkan halabatul iman, manisnya iman. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan yang selainnya, selain Allah dan Rasulnya, ya. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan yang selainnya, istrinya, anaknya, ya, atau suaminya atau anaknya, minggir semuanya. Yang dia cintai adalah Allah dan Rasulnya. Ini yang bakal akan mendapatkan halawatul iman. Yang kedua kata Nabi SAW, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia mencintai seseorang, ya, tidak mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya lillahi taala, dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena urusan duniawi. Wah, ini orang kaya ini, saya deketi. Wah, ini adalah orang yang terpandang, tersohor ini, saya deketi. Ya, ini mempunyai kedudukan ini, biar saya dipakai juga. Waliyadzubillah. Berarti dia cintanya, senangnya pada orang itu adalah ada unsur duniawi,
ya. Ada udang di balik rempeyek, ya. Ini tidak boleh. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yugdhafa fin nari. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Dia tidak senang ya kembali kepada kekufuran sebagaimana dia tidak senang ya kalau dilemparkan dalam api atau dalam neraka. Ya. Hadis sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwati azzakumullah. Hak yang ketiga yaitu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini juga hukumnya wajib taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-32, qala Allah tabaraka wa ta'ala, qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Katakanlah wahai Muhammad, ati'u Allah war rasul, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Fa in tawallaw, jika kamu berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sungguhnya Allah SWT tidak senang dengan orang-orang kafir. Berarti orang yang berpaling adalah kafir. Tidak mau taat, otomatis dia kafir. Karena Allah SWT menyatakan semacam itu. Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jika kamu berpaling, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasulnya, maka sungguhnya Allah SWT tidak senang, tidak suka dengan orang-orang kafir. Jadi barang siapa yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah sebagai penghuni surga. Sebaliknya, barang siapa yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tergolong orang-orang masuk neraka. Ya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala An-Nisa ayat yang ke-13 dan 14. Qala Allah tabaraka wa taala, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Ya. Barang siapa yang taat kepada Allah, terus taat kepada Allah, terus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudkhilhu jannatin, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia dalam surga-surga, tajri min tahtiyal anharu, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dia tetap, ya, mereka itu tetap di dalam surga, tetap selama-lamanya, tidak ada kematian. Khuludun la maut, dalam hadis disebutkan, kekal kamu sekalian, tidak ada kematian, kekal terus, ya. Dan surga sudah ada, neraka juga sudah ada, surga sudah ada. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang bertakwa, ya. Wa dzalikal fawzul 'adzim, yang semacam itu adalah kesuksesan yang besar, saudara-saudara. Kalau orang, ya kan, kaya belum tentu sukses. Banyak, maaf, ada orang kaya diuji, ujiannya juga berat juga, macam-macam ujiannya, dari anaknya, dari hartanya itu sendiri, ya kan. Tapi tatkala orang itu, jadi orang kaya belum tentu sukses, ya. Tapi orang yang sukses sebenarnya itu adalah orang yang sudah masuk surga, itu adalah orang yang sukses. Itu kesuksesan yang benar. Kata Allah SWT, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, ya kan, dan dimasukkan oleh Allah dalam surga, wa udkhila, itu dimasukkan. Siapa yang memasukkan? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari amalnya dia, ya kan? Amal itu sebagai sebab, tapi amal harus. Tapi yang memasukkan surga adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa udkhila, faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata, dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, faqad faz,
faz, sungguh dia telah sukses, sungguh dia orang yang beruntung. Ya, itu kesuksesan yang sejati, itu kesuksesan yang benar-benar sukses. Ya. Ikhwati azakumullah, sebaliknya bagi orang yang mendurhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah lanjutan ayat itu? Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, barang siapa yang mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yata'adda hududah, dan dia melampaui batas, ya, melampaui batas, yudkhilhu naran, Allah Ta'ala akan masukkan dia dalam neraka, khalidan fiha, kekal juga dalam neraka, ya, kekal selama-lamanya. Sebagaimana tadi dikatakan oleh untuk penghuni surga khuludun la maut, demikian pula dikatakan untuk penghuni neraka khuludun la maut, kekal kamu tidak ada habis-habisnya, kekal selama-lamanya. Wal iyadu billahi minan nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungi kita dari neraka ya Allah. Lindungi kita dari neraka ya Allah. Ya Allah, kita lindungilah kita semuanya yang hadir dan mendengarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata Allah, walahu adzabun muhin. Ya, bagi dia orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, bagi dia selain neraka, dan bagi dia adalah azab yang menghinakan, azab yang menghinakan dia. Ya. Ikhwati azakumullah. Jadi taat pada Rasulullah SAW ini adalah merupakan suatu keharusan. Ya. Yang taat berarti dia masuk surga. Oleh karena itu Nabi SAW pernah menyatakan dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku itu masuk surga kecuali yang enggan. Ya. Para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan, tidak mau masuk surga itu siapa Rasulullah? Dijawab oleh Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannata. Barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang dia durhaka, ya kan, kepadaku, maka sungguh dia berarti tidak mau surga. Ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi ikhwati azakumullah, jadi taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagian dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagian dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih pula, Imam Bukhari menyatakan atau meriwayatkan, man ata'ani faqad ata'a Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang taat kepadaku, sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallaha. Dan barang siapa yang durhaka dan bermaksiat kepadaku, sungguh dia telah durhaka dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwati azakumullah, bahwasannya ya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu digantungkan dengan taatnya kepada taat kepada Allah SWT digantung kepada taatnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-80. Allah Taala berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Ya, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, perhatikan saudara-saudara, ya kan? Kata-kata man yuti'ir rasula, ya, itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu wallahu taala a'lam, ya, bahwasannya itu menunjukkan apa? Wajibnya untuk taat terus-menerus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada putusnya selama seorang itu masih hidup di dunia ini. Terus man yuti'ir rasula, ya. Perhatikan fi'il mudhari' di sini, ya kan?
man yuti'ir rasula, barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menerus, langgeng, ya kan, continue sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjarannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, faqad ata'allaha, sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan pula dengan kata-kata qad ata'allah, qad ata'a. Qad masuk di fi'il madhi itu yufidu tahqiq wa ta'yid, yang menunjukkan penegasan, ya, penegasan. Faqad ata'allaha, ya, sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhwati azakumullah, ini yang keberapa tadi? Ketiga. Sekarang yang keempat, yaitu mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittiba', yaitu mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mutaba'ah dan ittiba' pada Rasul sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib, baik itu ucapan, perbuatan maupun hal-hal yang berhubungan dengan akidah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a." Wahai manusia, katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia, ini Rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku ini adalah sebagai utusan Allah kepada Anda semuanya. Semuanya, ya. Nas ini ya semua manusia, ya. An-nas, yakni semua manusia. Nah, manusia ini ada Arab, ada non-Arab, ya. Nabi SAW diutus kepada dua-duanya, Arab maupun non-Arab, ya. Ingat firman Allah SWT, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus Anda, ya kan, melainkan untuk membawa rahmat untuk seluruh alam, ya. Bukan untuk Arab saja, atau bukan untuk orang non-Arab saja, tapi orang Arab dan orang non-Arab, ya, orang Arab dan Ajam, semuanya. Demikian pula ayat ini, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, ya. Utusan Allah, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, yuhyi wa yumit, yang senantiasa menghidupkan dan mematikan. Fa aminu billahi wa rasulihi, maka hendaknya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. An-nabil ummi, yaitu nabi yang ummi, alladzi la yaqra wa la yaktub, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, ya, nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, yaitu kitab-kitabnya. Kemudian ayat ini ditutup dengan wattabi'uhu la'allakum tahtadun, maka ikutilah dia, ya. Hu di sini, hak di sini adalah kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uhu, ikuti dia, ya, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Kalau Anda tidak mengikuti beliau, berarti Anda tidak mendapatkan petunjuk. Kalau Anda tidak mengikuti dia, tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, Anda tidak akan mendapatkan petunjuk. Ikhwati azakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita, yaitu perintah dari Allah Ta'ala untuk mengikuti, ittiba labtida', ikuti saja, jangan mengada-ngada. Ya, agama ini ya mengikuti memang, ya, ittiba'un labtida', mengikuti tapi jangan mengada-ngada, ya. Ittiba'un labtida', ya, ikuti apa yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukan, ya. Apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan, ya. Tinggalkan. Dan jangan mengada-ngada. Itulah arti dari wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, apa-apa yang datang kepada kamu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yaitu berupa perintah-perintah, ya kan, larangan-larangan, itu kerjakan, ya kan, perintah kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, fantahu, tinggalkan. Ya. Intinya perintah, semuanya perintah. Perintah untuk melakukan awamir, ya kan? Ada perintah untuk meninggalkan, tinggalkan, ya kan? Yang ini harus apa? Yang perintah ini laksanakanlah semampunya, ya kan? Laksanakanlah semampunya. Ya. Tapi untuk larangan ini harus ditinggalkan, tidak boleh tawar-tawar, saudara-saudara. Ya, karena meninggalkan itu mudah atau tidak? Mudah atau tidak? Meninggalkan itu mudah, bapak-bapak. Meninggalkan itu, ibu-ibu, lebih mudah dibandingkan mengerjakan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan kepada anda dengan suatu perintah, fa'tu minhu mastata'tum. Ya, kerjakanlah hal perintah tersebut semampu anda. Ya, semampu anda. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, dan apa yang telah aku larang kepada kalian maka tinggalkan dia. Ya. Khawati azakumullah, ini jangan diartikan wah, contoh ya. Contoh, kita diperintahkan untuk apa misalkan? Apa? Misalkan aja, kita diperintahkan untuk memanjangkan jenggot, ya kan? Memanjangkan jenggot. Nabi SAW menyatakan apa? Waffirul liha, perlebatlah jenggot itu. Ya. Aful liha, biarkan jenggot itu panjang, jangan diketok. Ya. Wajuzuz sawariba, potong pangkas. Apa itu? Kumis. Ya. Perintah ini berat atau tidak ya buat kita? Berat. Apa kalau jenggot memberatkan seperti Anda ada sekian kilogram di jenggot? Hah? Kerjakan itu, perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan itu tidak memberatkan. Dan ini adalah tandanya lelaki dengan perempuan, bedanya laki dengan perempuan. Lelaki ya berjenggot, ya, perempuan tidak. Maaf, bukan yang berarti yang tidak berjenggot tidak demikian. Ada orang yang tidak berjenggot memang asli tidak berjenggot, tapi tidak perlu dipaksa-paksa pakai obat, tidak perlu. Ya memang itu pemberian dari Allah, tidak ada jenggotnya, tidak ada memang, ya kan? Maksud saya kalau ada orang yang sudah Masya Allah dikasih jenggot sama Allah, ya. Padahal dia bukan tidak mengerti hadis itu, tahu, bahkan pendidikan tinggi lagi, ya kan? Tapi subhanallah, ilmu manfaat semacam itu, ilmunya tidak bermanfaat. Nah, antum harus ada bedanya. Antum orang-orang yang mengaji, ya kan, harus ada bedanya, ya. Dan saya pikir alhamdulillah di hadapan saya ini, alhamdulillah bapak-bapak, saudara-saudara, ya, sudah terbiasa dengan jenggot, ya. Ini adalah merupakan kata Syekh Abdul Karim Al-Aql, ya kan, Dr. Abdul Karim Al-Aql, bahwasanya ini adalah merupakan hadiyud zahir, petunjuk yang nyata, tidak bisa disembunyi-sembunyikan, ya. Sama dengan celana yang diangkat bagi lelaki, itu adalah perintah dari Nabi SAW, ya kan? Tidak boleh melembre pakaiannya di bawah mata kaki. Ikhwati azakumullah, ya. Dan seterusnya, ya. Tadi itu adalah hadis sahih, ya. Ya, kata Nabi SAW, apabila aku memerintah kepada anda dengan suatu perintah, maka lakukanlah semampu anda. Tapi ya harus sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh, ya. Kan antum tahu, ingat itu ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah anda sebenar-benar takwa. Lakukan dengan sebenar-benarnya, ya, sebenar-benarnya, dengan benar-benar perintah-perintah tersebut, ya.
Kemudian wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh, dan apa yang aku larang kepada kalian maka tinggalkan larangan tersebut. Ya. Jadi meninggalkan itu lebih mudah dibandingkan mengerjakan. Larangan-larangan harus, tidak boleh ditawar-tawar. Riba haram, ya haram sudah, jangan ditawar-tawar lagi sudah. Ya, harus ditinggalkan. Ya, harus ditinggalkan. Demikian pula bagi perokok misalkan, tinggalkan itu larangan itu, karena berbahaya, membunuh secara pelan-pelan itu rokok itu. Ya. Wala taqtulu anfusakum, kata Allah, jangan kalian membunuh dirimu sendiri. Dan rokok adalah pembunuh secara pelan-pelan. Ya. Taib syar'an jadi haram hukum, bukan makruh rokok itu. Syar'an adalah haram, muharramun, bukan makruh, haram. Ya. Taib. Ikhwati azakumullah. Saya tanya, ya. Saya tanya kepada Anda, tanda yang paling nyata, yang paling konkret dalam mutaba'atul Rasul itu apa? Tanda apa yang paling konkret dan paling nyata mengikuti atau mutaba'atul Rasul atau ittiba'ur Rasul itu apa? Salat, ya. Nah, itu adalah contohnya, ya. Boleh saya jawab, ya, mengingat waktu sudah subhanallah cepat sekali. Taib. Tanda yang paling konkret dan nyata dalam berittiba pada Rasulullah SAW ada 3. Yang pertama adalah meninggalkan bid'ah. Meninggalkan bid'ah. Ittiba lah tidak tadi itu. Ya, ittiba jangan mengada-ngada, jangan berbuat bid'ah. Yang kedua, mengikuti sunnah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sunnah ini adalah sunnah mubarakah. Sunnah Nabi SAW penuh dengan keberkahan, saudara-saudara. Wallah, fi dunya wal akhirah. Ya. Yang ketiga, yaitu merujuk ketika atau kembali kepada sunnah beliau ketika ada perselisihan pendapat di antara manusia. Sunnahnya dan juga adalah kepada Al-Quran tentunya. Karena sunnah sebagai mufassirah lil Quran. Dan itu didasari firman Allah SWT, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila kalian itu berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat, ya, farudduhu ila Allah war Rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Seorang tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, menjelaskan farudduhu ila Allah war Rasul ay ila kitabillah wa sunnati rasulih. Kembalikan kepada Allah, yaitu maksudnya adalah kitab Allah, dan Rasul, yaitu maksudnya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila kita berselisih pendapat, kembalikan kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasul, maksudnya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang semacam itu adalah lebih baik buat Anda dan lebih baik pula akibatnya. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, ya. Jadi rujuk kepada Allah dan Rasulnya. Apabila kita ada perselisihan, ya, dalam suatu pendapat, kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada kitab Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Waktu tinggal 5 menit, ya, singkat. Berikutnya yaitu yang keberapa? Yang kelima, yaitu menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-22, 21. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Qala Allah tabaraka wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh telah ada, ya, pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. Ya, suri teladan yang baik. Perhatikan, bukan suri teladan saja, tapi suri teladan yang baik. Uswatun hasanah, suri teladan yang baik, ya, teladan yang baik itu ada pada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah, Rasulullah secara menyeluruh, ya, fi Rasulillah, ya, secara menyeluruh, ya. Oleh karena itu Al-Imam
As-Salafi Ibn Kathir Al-Qurashi rahimanallahu wa iyyahu, tatkala beliau mentafsiri ayat ini, beliau mengatakan hadhil ayatul karimatu, ayat ini, ayat yang mulia ini, aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini, ayat yang mulia ini merupakan pokok sebagai fondasi yang besar, yang agung dalam menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, baik itu dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam segala kondisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebaik-baik suri toladan, sebaik-baik suri toladan, uswah hasanah, ya kan? Dan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin. Bukan saja ya kan kawan, lawan pun juga memujinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Rabbus samawati wal ardh telah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kamu adalah di atas akhlak yang mulia, ya. Ikhwati azakumullah. Yang berikutnya yaitu yang keenam, mengagungkan dan membesarkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengagungkan dan membesarkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan dan membesarkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kewajiban kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena merendahkan beliau merupakan kekufuran dan murtad dari Islam. Allah Taala berfirman, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila." Surat Al-Fatih ayat yang ke-8 sampai ke-9. Surat Al-Fatih ayat yang ke-8 dan ke-9. Artinya, sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira. Bawa berita gembira dengan apa? Bagi orang yang taat surga, ya kan? Wa mundirin wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan bagi orang yang taat, neraka tempatnya, ya. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Bahkan, ya, contoh saja dalam meninggikan suara kita di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilarang, ya, dilarang. Ya, ini adalah sebagai bentuk mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak berlebihan. Ini yang penting, tidak berlebihan. Jadi kita tidak boleh mengangkat suara kita, ya kan, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perbuatan itu adalah menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Wahai orang-orang yang beriman, ya janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Ya. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lainnya. Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Ya, supaya tidak hapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari, ya. Dan juga kita tidak boleh ya menyebut namanya langsung, ya Muhammad, misalkan seandainya Nabi SAW masih hidup, ya kan, kita tidak boleh menyebut ya Muhammad, tapi harus disebut dengan kenabian atau Rasul, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, gitu. Seandainya Rasulullah SAW itu masih hidup, kita memanggilnya harus ya Nabi Allah atau ya Rasulullah. Tidak boleh dipanggil ya Muhammad, ya kan? Kalau Muhammad anak kita tidak apa-apa, ya. Tapi ini Rasulullah yang dimaksud, maka tidak boleh, harus memanggilnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah, sebagai penghormatan, penganggugan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ikhwati azakumullah, termasuk mengagungkan beliau adalah mengagungkan segala sesuatu yang berhubungan dengan beliau, seperti sunnahnya, syariatnya, keluarganya, kita hormati. Para sahabat Rasulullah SAW harus kita hormati, ya. Oleh karena itu Allah SWT mengharamkan istri-istrinya untuk dikawini setelah beliau. Bahkan istri-istrinya sebagai apa?
sebagai ibu kaum muslimin. Kata Allah Taala, wa azwajuhu ummahatuhum, dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Dan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ibu-ibu kaum muslimin. Jadi tidak boleh dikawini. Oleh karena itu, ya kan, kita sering mendengarkan, ya kan, bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berkata demikian, ya kan? Karena Aisyah adalah salah satu istri Rasulullah SAW, dikatakan Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin. Ya. Demikian pula para sahabat Rasulullah SAW, ya, yang merupakan orang-orang pendamping Nabi SAW. Allah Taala memuji beliau-beliau ini, ya kan? Khususnya adalah kaum Ansar wal Muhajirin, yang dimana Allah Ta'ala mengabadikan hal tersebut dalam surah At-Taubah ayat ke-100. Kata Allah Ta'ala, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'u bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin, orang-orang yang muhajir yang datangnya dari Mekah menuju ke Madinah, wal ansar, dan orang-orang yang menyambut kedatangnya orang-orang muhajirin, mereka itu penghuni atau penduduk Madinah yang menyambut kedatangan orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Yang mana kata Allah SWT, walladzina tabi'u bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebajikan, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwasannya Asy-Sya'bi mengatakan bahwasannya ayat ini ditujukan kepada orang-orang muhajirin wal ansar, yang mana mereka itu mengikuti bai'atul ridwan pada yakni Hudaybiyah, sulh Hudaybiyah, ya, yang mana saat itu adalah ada 1.400 orang di kalangan para sahabat, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka dijamin masuk surga, ya kan? Semuanya bai'atul ridwan itu akan dijamin masuk surga, ya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka telah, Allah SWT telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu. Allah Ta'ala menyediakan buat mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam surga tersebut. Dzadikal fawzul azim. Yang semacam itu adalah keberuntungan yang besar. Ikhwati azakumullah, para sahabat Rasulullah SAW ini orang-orang yang sangat-sangat berjasa, ya kan? Bukan saja keringat seperti kita duduk keringetan, ya kan, untuk mendengarkan ceramah, tapi perjuangan para sahabat itu darah, saudara-saudara, darah, ya kan? Di mana saat itu sangat genting sekali menyebarkan risalah Muhammad SAW yang taruhannya adalah nyawa, ya kan? Pantaslah kalau Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat. Oleh karena itu kita tidak boleh mencaci para sahabat. Kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi. Jangan kalian sekali-sekali mencaci para sahabatku. Ya, jangan sekali-kali mencaci para sahabatku. Ya. Seperti orang yang dilakukan oleh orang-orang yang naudzubillah itu. Orang Syiah itu mencaci para sahabat. Naudzubillah, atau sebagian para sahabat. Bahkan tokoh-tokoh para sahabat. Seperti orang-orang yang dijamin masuk surga, seperti Abu Bakar, Umar, itu dicaci maki, naudzubillah, naudzubillah. Ya. Qatalahumullah, semoga Allah Taala akan membalas mereka, ya, cepat maupun lambat, pasti itu. Ya. Allah Taala meridhoi mereka mencelahnya, naudzubillah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasubbu ashabi, jangan mencaci para sahabatku. Ya, walau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ya, seandainya di antara kalian itu menginfakkan segunung Uhud dari zahab, dari emas, ya, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, tidak akan sampai, ya kan, sedekah yang mereka sedekahkan, walaupun, ya, sedekah sedikit,
yang dikeluarkan oleh para sahabat Rasulullah SAW dan Anda menginfakkan segunung Uhud dari emas, itu tidak akan sampai mud. Satu mud itu ada tangan gini Pak. Satu tangan ini satu mud. Ya. Wala nasifahu, maupun separuhnya tidak sampai. Artinya sedekah yang dikeluarkan para sahabat walaupun sedikit itu lebih besar pahalanya dibandingkan Anda mengeluarkan sedekah sebesar gunung Uhud dari zahab. Ya. Ikhwati azakumullah, ini keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta para sahabat adalah keimanan. Ikhwati azakumullah, poin sebelum terakhir yaitu kami mohon maaf ya, singkat karena waktu sudah habis saya pikir, yaitu yang ketujuh, wajib berlaku ikhlas kepada beliau. Ya, wajib berlaku ikhlas kepada beliau berdasarkan firman Allah SWT At-Taubah ayat yang ke-91. Allah Ta'ala berfirman, wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. Tiada dosa lantaran tidak pergi berhijrah atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa ini? Maksud berlaku ikhlas kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apa maksudnya? Yaitu adalah beriman kepada beliau, mencintai beliau secara sempurna, menteladani sunnahnya, menyampaikan misi dan dakwahnya, memusuhi para musuhnya, dan membantah serta membela kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan yaitu berlaku ikhlas kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yaitu bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya adalah firman Allah SWT surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ikhwati azakumullah, sirah atau bentuk salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling lengkap adalah salawat Ibrahimiyah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari wa Muslim, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana Nabi SAW ditanya bagaimana kita bersolawat kepada engkau ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ini sighah atau bentuk salawat yang paling sempurna seperti yang kita baca dalam salat ya. Khususnya ya doa atau tempat-tempat solawat ini adalah ketika doa hari Jumat atau malam Jumat, ya kan, ketika mendengarkan disebutkan namanya qala Rasulullah SAW, itu kita bersolawat, ya kan. Kemudian ketika menulis hadis ditulis, jangan disingkat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulis macam jangan disingkat SAW. Ini tidak sopan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sopan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika memasuki masjid atau keluar dari masjid, ya, ketika sholat jenazah dan yang lainnya. Saya pikir itu saja yang bisa disampaikan. Kami mohon maaf kalau terlalu panjang. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.